fasilitas yang diberikan Fir'aun, dan dia lebih memilih menyelisihi jalan Fir'aun karena tahu bahwa ujung jalannya itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia minta agar diselamatkan, wa najini min fir'aun wa amalihi wa najini minal qaumidz zalimin. Selamatkan ya Allah aku dari Fir'aun dan semua amalnya, selamatkan aku dari kaum yang zalim. Yang ketiga, para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah, ustadzat sekalian, yang ini saya sampaikan bahwa apa yang kita kerjakan ini memang sangat dianjurkan oleh agama kita. Rasulullah SAW ketika beliau ingin keluar dari Madinah untuk menyongsong pasukan kaum musyrikin ya pada perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an Karim ya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idh ghadawta ya min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil-qital wallahu sami'un. Muhammad, ingatlah ketika engkau berangkat berpagi-pagi hari. Ghadawta ya, ghadwah maknanya pagi, maknanya waktu setelah subuh. Wa idh ghadawta min ahlika, keluar dari mana? Keluar dari kenyamanan keluarga, keluar dari rumahmu, keluar dari nyamannya, indahnya, tentramnya, ya, merasa tenangnya berada di rumah. Ya, kita pun sama-sama keluar dari zona nyaman kita, ya, untuk melakukan sesuatu yang insya Allah luar biasa. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin. Untuk apa? Untuk engkau tempatkan sahabat-sahabatmu dari kalangan orang-orang mukmin itu. Ya, maqa'ida lil-qital. Pos-pos untuk mereka nanti melakukan sebuah pertempuran di perang Uhud bersama melawan orang-orang musyrik. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau buatkan siapa yang bertugas sebagai apa. Ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Beliau bertugas sebagai pemimpin pasukan pemanah pada waktu itu. Si Fulan ditempatkan sebagai apa? Pamannya Hamzah diposisikan sebagai panglima, dan mereka semuanya memiliki job desk masing-masing, memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Jabir bin Abdullah, jangan sampai kalian wahai pasukan pemanah bergeser sedikit pun ya dari tempat kalian sebelum mendapatkan instruksi. Maknanya seperti itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada panglima pemanah agar tidak bergeser dari tempat manapun sebelum Rasulullah SAW memberikan instruksi. Maknanya di sini ketaatan, kepatuhan kepada pemimpin itu menjadi sebuah kemutlakan dalam satu organisasi, apalagi ini organisasi yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Akibatnya apa yang terjadi ketika pasukan pemanah melihat ya pasukan musyrikin Quraisy sudah mulai kocar-kacir, ya maka pasukan pemanah tidak sabar untuk turun untuk ambil harta rampasan ya, sampai Allah Subhanahu wa taala menggambarkan itu saiduna wa la tarmuna ala ahad. Ketika melihat harta dan rampasan perang itu, mereka enggak nengok sedikit pun, ya. Wa rasul yad'ukum fi ukhrakum, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteriak-teriak untuk memanggil mereka, tetap kalian ada di tempat kalian. Tetap kalian ada di tempat kalian, seperti itu, ya. Maka mereka tidak menggubris sedikit pun apa yang menjadi seruan Rasulullah SAW. Apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi adalah kekalahan. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ya, dalam bukunya Tafsir Aisar Tafsir, beliau memberikan sebuah pelajaran penting dalam kekalahan perang Uhud yang sebetulnya ini adalah sebuah kemenangan. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita membangun sebuah soliditas, sebuah kekompakan ya antara pemimpin dan juga yang dipimpin. Lihatlah kata beliau, bagaimana para sahabat-sahabat Nabi satu kali saja menyelisih Rasulullah SAW, mereka mengalami kekalahan yang telak. Lalu bagaimana
ya jika kaum muslimin banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, seperti yang kita lihat saat ini, pantas saja ketika kaum muslimin mengalami kemunduran seperti yang disaksikan pada saat ini. Jadi ini yang terpenting para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kita harus yakin apa yang kita tempuh ini muaranya adalah kepada al-khairat, kepada kebaikan, kepada jannah Allah Subhanahu wa taala dan keindahannya. Untuk itu kita perlu membangun sebuah tim yang kompak, yang solid, ya, agar apa yang kita rencanakan itu bisa menjadi sebuah goal yang besar, bisa menjadi sebuah injazat, menjadi sebuah prestasi yang insya Allah buahnya akan kita petik setelah mungkin kita tidak ada nanti insya Allah. Selamat melakukan pleno raker pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya, memberikan pertolongannya kepada kita, sehingga apa yang kita rencanakan pada hari ini bisa kita realisasikan dalam kerja-kerja kita yang nyata. Saya sampaikan siru ala barakatillah, ya berjalanlah insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kita semuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.